Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa bisa menjalankan seluruh sendi kehidupan kita dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Semuanya kita dimudahkan oleh Allah sampai hari ini. Hanya karena hidayah dari Allah lah sehingga kita bisa menjalani seluruh ibadah yang menjadi kewajiban kita dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa istiqamah sampai akhir kehidupan kita. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah terkait kisah perjalanan kehidupan Nabi beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran dari generasi terbaik, dari manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi panutan kita di dunia maupun di akhirat. Kenapa hal ini penting? Karena memang ketika seseorang itu tidak memahami terkait bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dalam keimanan, di dalam ketauhidan, di dalam muamalah, itu semuanya mencerminkan kesempurnaan seorang guru dan kesempurnaan murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ketika seorang beragama tanpa dengan memperhatikan cara mereka beragama, pasti mereka tidak akan bisa menemui kebenaran. Banyak di antara kaum muslimin mereka menempuh jalan-jalan selain daripada yang ditempuh oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, sehingga mereka menemui kesesatan, menyimpang sejauh-jauhnya dari agama ini. Hal ini juga sebenarnya sudah tercermin dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempa akidah, menempa keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dengan penjelasan yang sempurna, dengan hikmah yang sempurna, ya. Mereka para sahabat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, dan itu semua sudah barang tentu karena keridhaan daripada Allah tabaraka wa taala. Kita sampai kepada terkait pembagian ghanimah perang Hunain. Kemarin saya jelaskan secara singkat
Ya, ini akan kami ulangi sedikit. Ketika peperangan Hunain selesai, ya, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, tetapi Rasulullah mengumpulkan harta rampasan tersebut di sebuah tempat yang bernama Ji'ranah, ya. Lalu beliau melanjutkan peperangan dengan mengepung benteng Taif, ya, benteng Taif. Taif itu daerah sekitar 30 km dari kota Mekah. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan dakwah ke Taif, akan tetapi ditolak. Bahkan Rasulullah SAW dilempari batu sampai berdarah. Ya, ketika melihat hal tersebut, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan, kurang lebih artinya berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalaulah engkau berkehendak, Allah telah mengutus 2 malaikat penjaga gunung. Kalau sekiranya kamu menginginkan kedua gunung yang ada di Mekah ditimpakan kepada penduduk Taif, tentulah mereka akan melaksanakannya atas perintahmu dan seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Kira-kira maknanya kalimatnya Jibril seperti itu. Akan tetapi Rasulullah tidak mau melaksanakan itu. Bahkan Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan dari keturunan orang-orang Taif ini nanti akan ada generasi-generasi yang menjadi pembela agama Islam. Ini di awal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dan peperangan Hunain dan pengepungan Taif ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ya, terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Kita bayangkan Rasulullah berserta 10.000 orang memasuki kota Mekah, tidak ada perlawanan. Ya, tidak ada, hanya sedikit perlawanan tetap ada, sedikit akan tapi tidak sebuah pertempuran yang besar, akan tapi kelompok-kelompok kecil semuanya berhasil ditumpas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang Quraisy pada waktu itu mereka menyatakan keislamannya. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kita tentunya tidak berpikiran bahwa otomatis orang-orang Quraisy itu semuanya menjadi muslim yang seperti para sahabat. Gini betul. Ya, kita berasumsinya ya ada yang masih imannya cetek, masih ada yang baru belajar, yang masih keimanannya belum tebal dan sebagainya dan sebagainya. Kita jangan berasumsi bahwa seluruh orang sudah masuk Islam maka mereka sudah memahami ajaran Islam dengan sebenar-benarnya seperti para sahabat yang terdahulu. Tentunya tidak demikian. Ya, masih banyak juga di antara mereka yang Islamnya masih ngambang antara percaya dan tidak. Ya, hal ini juga nanti di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak di antara orang-orang di Jazirah Arab itu murtad dari agama Islam. Sehingga diperangi oleh para sahabat khalifah sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga yang namanya hidayah ini adalah milik Allah Ta'ala. Tidak peduli orang mana, orang Arab kurang nopo aja, kurang apa. Orang Arab itu saged bahasa Arab no mboten? Saged nggih? Paham Quran no mboten? Paham Quran no mboten kira-kira? Paham, ya membaca langsung mengerti artinya. Akan tapi hidayah ini milik Allah Tabaraka. Makanya jangan heran ketika misalnya di Indonesia khususnya ya ada orang hafiz Al-Quran, ya hafiz Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi mempunyai pemahaman agama yang keliru. Itu banyak. Ini banyak orang yang sudah punya gelar yang tinggi akan tetapi masih
berlaku syirik misalnya, masih percaya dengan jimat-jimat misalnya. Dan ini terjadi ya, sangat banyak di Indonesia ini. Jadi hidayah ini sesuatu yang sangat berharga. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita yang jauh, bahkan mungkin kita yang nol lah dalam urusan bahasa Arab dan sebagainya, tidak memahami, hanya memahami sedikit-sedikit. Akan tetapi alhamdulillah kita diberi keimanan. Orang Arab pada waktu itu yang masih mendapati Rasulullah hidup, bagaimana mendapati kemukjizatan yang didatangkan oleh Rasulullah sebagai bukti bahwa dia adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Akan tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ini ya tak? Dan ketika pengepungan kota Taif, ternyata Rasulullah diberi wahyu oleh Allah bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa mengepung atau tidak bisa memenangkan pertempuran di Taif, sehingga Rasulullah memutuskan untuk pulang, ya, untuk tidak lagi mengepung. Lalu Rasulullah melaksanakan biasanya Rasulullah ketika memenangkan sebuah pertempuran, beliau berdiam diri selama kurang lebih 3 hari untuk menunggu. Ya, menunggu apakah masih ada serangan atau tidak. Pada kasus di Hunain ini, ketika sudah memenangkan perang Hunain, beliau menunggu kurang lebih beberapa hari, sambil menunggu barangkali ada pasukan Hawazim, orang-orang Taif ini, mereka mau menyerahkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ghanimah ini kan harta rampasan barang. Kalau sebenarnya pada waktu itu orang-orang Taif mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah, maka tidak akan dibagi, akan dikembalikan hartanya. Kalau mereka menyatakan masuk Islam. Setelah ditunggu berapa saat, ternyata orang-orang Taif ini tidak ada yang keluar. Mereka kekeh berada di dalam, ya, tidak mau keluar karena mereka keluar juga takut. Itu sehingga pada akhirnya Rasulullah membagi ghanimah tersebut seperti yang sudah kami sampaikan kemarin. Yang pertama-tama dibagi oleh Rasulullah adalah orang-orang kaya, justru ya, masing-masing diberi harta yang sangat banyak. Yang pertama adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan itu pemimpin Quraisy, ya, orang yang memusuhi kaum muslimin, ya. Dia masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Orang-orang seperti ini, Abu Sofyan dan teman-temannya, itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, belum terbukti, belum teruji keimanannya. Makanya ya, Rasulullah mendahulukan mereka agar supaya apa? Agar mereka tetap mencintai Islam. Ya, walaupun keimanannya belum tebal, akan tapi ketika mereka membela kaum muslimin, ya, termasuk sebuah kekuatan. Ya, termasuk sebuah kekuatan. Sehingga Rasulullah melakukan demikian. Ya, dari Abu Sofyan diberi 100 uqiyah emas dan perak, 100 ekor unta dan 100 ekor domba. Senantiasa seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kami sampaikan berapa yang didapatkan oleh Abu Sofyan ini. Setelah diberi, dia karena Abu Sofyan waktu itu, wallahu a'lam, diriwayatkan oleh para ahli sejarah, memohon kepada Rasulullah untuk memberikan kepada anak-anaknya, yaitu Muawiyah dan Yazid. Sebanyak itu juga Rasulullah langsung memberi. Begitu juga dengan kepada para pejabat-pejabat yang ada di kota Mekah. Semuanya didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diberi 100. Bahkan kemarin ada orang Arab Badui yang meminta 1 kambing, akan tetapi diberi oleh Rasulullah segerombolan kambing.
Ya, begitu dia pulang ke kampungnya mengabarkan kepada sukunya bahwasanya dengan masuknya dia ke Islam dia beri kami yang banyak, sehingga orang-orang Arab Badui berbondong-bondong masuk Islam. Ya, tujuannya apa? Agar mendapatkan kambing itu. Itu. Akan tapi ini semuanya sudah diatur oleh Allah Taala dengan perantaraan itu, maka nanti sedikit demi sedikit Rasulullah akan menguatkan. Ya. Makanya di dalam 8 asnaf di antara penerima zakat adalah orang yang dibujuk hatinya. Orang-orang yang lemah imannya itu dibujuk hatinya dengan diberikan harta. Ini. Terus kemarin kami sampaikan bahwasanya sebagian orang-orang Ansor semuanya sudah diberikan kecuali orang Ansor, orang Madinah yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan sedikit pun, tidak diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kasak kusuk kis kepriwe cara wong Cikadune nyong sing kesel, nyong sing perang, nyong ganu sing nulungi Rasulullah. Giliran anak duit teman ora diwehi. Wajar no mboten? Manusiawi nggih? Iya manusiawi, itu manusiawi. Ya, manusiawi. Ini bagaimana cara Rasulullah mendidik akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Sahabat Muhajirin juga tidak mendapatkan kecuali sedikit. Begitu juga orang Ansor. Akan tapi orang-orang Muhajirin, orang-orang sabiqunal awwalun, orang-orang yang berada di Mekah tahu maksud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi orang Ansar ini ada kasak kusuk, ada kedengaran ini Rasulullah sih bagaimana mereka, mungkin dia sudah melupakan orang Ansar, dia mau kembali ke Mekah sesudah penaklukan kota Mekah. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, lalu beliau mengumpulkan seluruh orang Ansar, ya. Dikumpulkan seluruhnya orang Ansor. Hai orang Ansor dikumpulkan lalu ditanya, saya mendengar begini, apakah benar? Bla bla bla. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, ini kemarin sudah kami jelaskan, saya ulang sedikit. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'syaral ansar, ma khadisu balaghani ankum. Wahai orang-orang Ansor, ya, apa yang percakapan apa yang sampai kepadaku? Fasakatu, maka orang-orang Ansor diam semuanya, tidak ada yang menjawab. Ya, karena mereka menyadari mungkin, ya, ketika Rasulullah mengundang mereka sudah berbicara yang buruk-buruk terkait Rasulullah. Rasulullah bertanya, kalian ngomong apa tentang saya? Gitu. Orang Ansar ini semuanya diam. Lalu Rasulullah melanjutkan, faqal ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, amma tardawna an tadhhaban nasu bid-dunya wa tadhhabuna bi Muhammadin takhuzunahu ila buyutikum. Ya. Apakah engkau ridho? Ya. Apa kamu tidak ridho? Kata Rasulullah, amma tardawna. Apa kamu tidak ridho? Bahwasanya manusia, kebanyakan manusia mereka pergi dengan harta dunia. Sedangkan engkau wa tadhhabuna bi Muhammadin takhuzunahu ila buyutikum, sedang kau pergi membawa Rasulullah ke rumah-rumah kalian. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baru masuk Islam, orang yang imannya lemah diberi dunia oleh Rasulullah. Akan tapi orang Ansar diberi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih berharga? Logikanya seperti itu. Orang Ansar menjawab, qal bala ya Rasulullah radhina. Ya benar ya Rasulullah, kami ridho dengan pembagian engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah melanjutkan, faqal law salakan nasu wadiyan wa salakat ansaru si'ban la akhadtu si'bal ansar. Kalau sekiranya manusia menempuh sebuah lembah,
dan orang Ansor menempuh satu celah di antara lembah tersebut, maka kata Rasulullah akan mengikuti orang Ansor. Ini pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ala tardawna an yadhhaban nasu bisya'in wal ibil wa tadhhabuna bi Rasulillahi ila rikhalikum." Apakah kamu tidak ridho orang-orang membawa kambing dan unta sementara kalian pergi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian? Ya. Al-ansaru syi'arun wan nasu disarun, kata Rasulullah. Bagiku orang Ansor itu ibarat pakaian, sedangkan yang menempel di badan, sementara orang-orang itu ibaratkan selimut. Ini ibaratnya Rasulullah membuat perumpamaan orang Ansor itu ibarat pakaian bagi Rasulullah, sementara yang diberikan tadi adalah selimutnya. Ini perbandingannya. Walau hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Kalau karena aku tidak berhijrah, kalau tidak karena aku orang yang hijrah, maka disebut muhajirin, maka aku termasuk orang ansar. Itu pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat derajat orang ansar sedemikian tinggi. Beliau tahu bahwa orang-orang ansar itu imannya kuat, ya, imannya kuat, dan ditambah lagi pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, kalau yang diberi harta itu orang-orang yang masih lemah imannya, masih baru masuk Islam, mereka butuh untuk diteguhkan keimanannya. Sementara orang Ansar, mereka sudah terbukti diuji keimanannya. Mereka beriman dari zaman ketika Rasulullah ditolak di Mekah. Ketika sampai di Madinah, beliau disambut dengan sukacita. Ini orang Ansar. Sehingga Rasulullah yakin, kalaupun tidak diberi tidak bermasalah, tidak akan membuat dia goyah dengan keimanannya. Kadang ada kaum muslimin banyak sampai hari ini, ketika diberi, ya, keimanannya munggah. Ketika menguntungkan agama ini, maka keimanannya naik. Tapi ketika tidak menguntungkan, keimanannya turun. Kadang seperti itu, ya. Ini banyak terjadi bagi orang-orang yang imannya lemah. Ya, tak? Ini kita berkaca kepada sejarah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara khusus, "Inni u'ti qauman akhafu dala'ahum wa jaza'ahum wa aqilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khair wal ghanim." Ya, sesungguhnya aku memberikan ghanimah kepada kaum, ya, orang-orang yang saya khawatirkan hati mereka akan gelisah dan resah, serta tidak memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Allah anugerahi kebaikan dan perasaan berkecukupan di hati mereka. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan alasannya kenapa Rasulullah hanya memberikan harta benda kepada orang-orang kaya, orang-orang Mekah pada waktu itu, atau orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Ya, Rasulullah khawatir, ya, dengan adanya harta yang banyak, maka Rasulullah berusaha untuk membujuk, ya, mengikat orang-orang yang baru masuk Islam agar tidak murtad. Ini fungsinya seperti itu. Sehingga dari kejadian ini maka dikisahkan oleh para ulama, banyak di antara mereka yang akhirnya bisa istiqomah di dalam Islamnya berkat Rasulullah memberikan harta yang sedemikian banyak untuk orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga mereka bisa mempengaruhi kaum orang Arab pada waktu itu untuk tertarik menjadi masuk ke dalam agama Islam. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Inni uti rijalan hadisun ngahduhum bil kufr."
Ya, sesungguhnya aku memberikan kepada orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Ini, ya, kejadiannya sekitar 2 atau 3 bulan ini sesudah Fathu Mekah. Ya, baru sebulan kira-kira. Sesudah Fathu Mekah. Sehingga banyak di antara mereka yang baru saja meninggalkan kekafiran. Sudah barang tentu ya, kita harus maklumi di antara mereka masih ada orang-orang yang imannya sangat lemah. Itu bahkan mungkin sama seperti kita dahulu mungkin ya. Ada yang nginguni jimat, masih ada yang percaya kepada yang takhayul, ya masih sedikit-sedikit berbuat sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan. Ini sama orang-orang Quraisy pada waktu itu karena masih dalam taraf pembelajaran menuju Islam yang benar. Itu. Ya, sehingga Rasulullah berusaha untuk menguatkan hati mereka. Lalu ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW, maka kaum Ansor seluruhnya menangis. Mereka berkata, radina bi Rasulillahi qasman wa khaddan. Ya, kami ridho terhadap Rasulullah SAW menjadi bagian kami. Setelah dijelaskan seperti itu, maka orang-orang Ansar semuanya memahami maksud daripada Rasulullah sehingga mereka menangis. Ya, mereka menangis dengan perasaan terharu sambil mengatakan saya ridho. Ya, biarlah orang-orang yang masih lemah imannya mendapatkan harta sementara kami mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini kisah pembagian ghanimah di perang Hunain. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita lanjutkan. Ya. Kalau orang Ansor ridho, orang Muhajirin ridho, akan tetapi di antara orang Islam yang baru masuk Islam terdapat orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ke wong Arab tapi sing neng pedalaman. Ya, apa ciri-cirinya orang-orang Arab Badui ini? Orangnya kasar, ya. Jenenge wong Arab Badui, orangnya sukanya mengembara, ya. Mereka kasar-kasar, bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kasar, itu, ya. Akan tapi di antara mereka juga nanti ada yang menjadi pahlawan-pahlawan agama, itu. Jadi secara umum orang-orang Arab Badui ini mereka kasar-kasar, ya. Ketika Rasulullah membagi hal itu, ya, membagi ghanimah pada saat perang Hunain itu dengan mereka memberikan kepada orang-orang kaya, ini orang-orang Arab Badui protes, ya, protes. Sementara orang Ansar sudah paham, orang Muhajirin sudah paham, orang-orang Arab Badui mereka mencela Rasulullah dalam pembagian tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad. Nah, ini cirinya orang Badui. Mereka memanggil dengan kata Muhammad. Kalau para sahabat mesti mengatakan ya Rasulullah. Itu tidak langsung mengambil Muhammad. Orang Badui kasar. Apa yang mereka katakan? Adilah kamu. Nabi Muhammad itu nabi nggih? Nabi utusan Allah, orang kepercayaan Allah. Ini orang Arab Badui nambah mlebu Islam wis ngomong perintah Nabi Muhammad kon adil jere. Bagaimana coba logika panjenengan? Ya, ini seorang nabi, seorang kepala negara, seorang khalifah, panjenengan kira-kira berani ketika ada misalkan Prabowo ke sini. Prabowo, mbok sing adil ini. Kira-kira berani dalam betul. Kurang ajar betul ini orang. Kalau ada orang seperti itu, atau tidak usah jauh-jauh misalnya kepada lurah, ya, kepada camat, kepada gubernur lah, kepada bupati. Itu. Ada orang misal, hei bupati sekarang siapa bupatinya? Sinten? Kelalehnya mana? Sadewa ya. Pak Sadewa sing adil. Misalnya seperti itu. Coba ada yang berani apa enggak? Dan ini kelakuan yang sangat kurang ajar. Ini orang Arab Badui kepada Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Ketika melihat Rasulullah melakukan seperti itu, dia mengatakan demikian, wahai Muhammad, adilah kamu. Kenapa kamu hanya memberikan kepada orang-orang yang kaya? Ini saya yang lebih berhak. Saya kan orang miskin. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Faqala lahu Rasulullah bersabda kepada mereka, wa ilaka, celaka kamu, wa man ya'dilu idza lam akun a'dil. Ya, siapa yang mau berbuat adil kalau saya saja tidak adil? Ini Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak adil, terus bagaimana umatnya maksudnya? Gimana betul? Rasul seorang utusan Allah yang dipercaya oleh Allah kok tidak adil? Ini tidak mungkin terjadi. Ya. Laqad ji'tu bi khasirtu illam akun adil. Ya. Maaf, laqad hibtu ya. Wa khasirtu illam akun adil. Apa kata Rasulullah? Sungguh saya akan merugi jika saya tidak berbuat adil. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling paham terkait syariat agama Allah. Beliau utusan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah sebagai utusan. Sudah barang tentu ya Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang mulia. Dalam pelajaran agama Islam zaman kecil dulu, Rasulullah itu mempunyai berapa sifat? Ada yang masih ingat? Ya? Ada yang masih ingat nomor? Rasulullah itu wajib mempunyai sifat-sifat tertentu. Contohnya kudu jujur, apa maning? Amanah, terus apa? Kelalen kabeh. Ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Dulu perasaan ada lagu nih ya, kalau yang sepuh-sepuh mungkin masih ingat. Ya, ada amanah, ada tabligh, ada apa lagi? Fatona. Itu ada 4 kalau nggak salah. Itu ada 4 ya. Intinya seorang rasul itu harus punya sifat amanah, tabligh, menyampaikan, harus jujur, harus adil dan sebagainya. Itu. Makanya Rasulullah menjawab demikian. Wahai kepada orang Arab Badui, celaka kamu. Siapa yang adil kalau saya saja tidak adil? Kalau Rasulullah saja tidak adil, maka tidak akan ada orang yang adil di dunia. Rasulullah sebagai satu manusia contoh yang paling puncak di antara ajaran agama Allah, kok tidak adil dalam pembagian segala sesuatu, maka rusaklah ajaran agama ini. Itu yang terjadi. Dan jamaah rahimakumullah, ini kata para ulama, kejadian ini menjadi cikal bakal pemikiran atau kelompok-kelompok orang yang keluar dari agama Allah. Ya, mereka yang merasa lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini kelompok-kelompok ini cikal bakal manusia-manusia yang nantinya akan tersesat dari jalannya Allah. Mereka menganggap pemikiran mereka lebih benar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bagaimana dia berpikiran, menurut pemikiran ya ini tidak adil, padahal yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benar. Ini harus menjadi akidah kaum muslimin. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti benar. Itu berdasarkan wahyu, ya, berdasarkan wahyu. Walaupun mungkin tidak benar menurut kita, ya, secara akal ini bagaimana Rasulullah membagi harta kepada orang yang kaya, sementara saya yang miskin malah tidak diberi. Ini pemikiran manusia.
Kalau wahyu mengatakan seperti itu, ya kita imani seperti itu. Tidak boleh kita bentrokan antara wahyu dengan akal kita. Ini kata para ulama, orang-orang Arab Badui ini yang nantinya akan menjadi kelompok yang dinamakan Khawarij. Ya pernah dengar ke Khawarij? Apa tereng? Asal katanya khuruj, keluar. Orang yang keluar dari kelompok kaum muslimin. Ya, orang Khawarij. Mereka akan membuat sempalan-sempalan, ya, sempalan dalam beragama, tidak mengikuti Rasulullah dan juga tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka banyak mengandalkan pikirannya sendiri. Ya, ini awalnya dari sini. Menganggap dirinya lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang yang menganggap dirinya lebih pintar daripada Allah Tabaraka wa Taala. Itu orang-orang sekarang misalnya, orang-orang yang mengaku sebagai Islam liberal misalnya, itu mereka mengatakan hukum Allah itu tidak adil. Ya, orang mencuri potong tangan itu tidak adil menurut mereka. Ya, inilah hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti adil kalau dilaksanakan, pasti akan berakibat baik kalau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka pasti akan lebih buruk hasilnya. Seperti yang terjadi sekarang, orang mencuri, ya, mereka dihukumnya apa? Penjara 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Begitu keluar penjara, nyolong maning. Itu beda dengan di Arab Saudi misalnya, yang mereka mempraktekkan ajaran agama Allah. Ketika mencuri dalam batasan, tidak sembarang mencuri di sana dipotong tangannya, nggih. Harus memenuhi kriteria, misalnya mencuri yang nilainya 1 juta ke atas baru potong. Misalnya seperti itu. Saya kurang paham seberapa kriterianya, akan tapi tidak sembarang mencuri itu dipotong. Kalau nilainya kurang dari, misalkan nilainya 100.000, ya tidak akan dipotong. Ya, tapi kalau nilainya memenuhi kriteria maka akan dipotong. Itu juga harus ada bukti yang kuat, ada saksi yang kuat. Tapi kalau memang terbukti dan pengadilan mengatakan harus dipotong, yang dipotong di depan umum, ya di depan masjid. Apa yang terjadi? Orang mau mencuri itu berpikir 1000 kali. Ini orang membunuhnya sama saja. Karena berlaku hukum qisas. Maka orang membunuh itu sangat-sangat baik sengaja maupun tidak disengaja itu. Ya. Ya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ini yang berlaku. Makanya orang sangat berhati-hati dalam bertindak. Kalau ini dilaksanakan, ya akan membawa kebaikan. Fil qisasi hayatu ya ulil albab, ya. Sesungguhnya dalam hukum qisas terdapat keberlangsingan hidup. Ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi ulul albab, orang-orang yang mengerti. Hukum Islam senantiasa seperti itu. Akan tetapi, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka senantiasa berusaha menyangkal Al-Quran, menyangkal sunnah dengan pemikiran sendiri. Rasulullah tidak mengerjakan. Kita sekarang membuat-buat sebuah ibadah, merasa bahwasanya dengan begini nanti saya akan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Padahal kata Rasulullah, tidak ada amalan, suatu amalan pun yang bisa mendekatkan seseorang ke surga kecuali Rasulullah sudah mengajarkannya. Tidak ada amalan apapun yang menjauhkan daripada memasukkan orang ke dalam neraka kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya. Ini tidak ada yang tidak sempurna dalam agama ini.
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah beserta para sahabat, oleh Rasulullah beserta para sahabatnya pada waktu itu, itulah agama. Yang tidak dikerjakan pada waktu itu bukan agama Islam. Ini yang harus kita jadikan akidah. Ini semuanya dalam segala macam hal. Kalau ada orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya, maka kita wajib menolak. Karena itu pasti akan membuat kita tersesat sejauh-jauhnya. Ini awal mulanya, sehingga muncullah kelompok yang dinamakan Khawarij. Ya, orang yang keluar dan orang yang senantiasa, kelompok yang senantiasa nanti akan membuat kerusakan dalam tubuh agama Islam. Ya. Di antaranya nanti ya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abu Thalib. Mereka semuanya dibunuh oleh kelompok yang seperti ini. Ya, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Taala. Dan orang-orang seperti ini sih sangat banyak sekarang ini. Menganggap bahwasanya misalnya ada yang kelompok-kelompok sekarang, orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya maka dihukumi kafir sehingga halal darahnya. Ini kelompok-kelompok yang bermula dari menafsirkan agama melalui pemikirannya sendiri. Sehingga ada sebagian dari mereka yang mengkafirkan orang yang lain dengan mudah, menghalalkan darah orang lain. Siapapun yang tidak sama pemikirannya maka halal untuk dibunuh. Ya, sehingga terjadilah segala macam pemberontakan di dalam negara Islam, itu sumbernya dari sini. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita lanjut tentang mungkin kelompok Khawarij ini, kita sedikit nanti akan bahas. Mendengar kelancangan orang tersebut, kata Umar bin Khattab, orang yang sangat tegas, melihat orang Arab Badui kurang ajar kepada Rasulullah, maka beliau berkata, ya Rasulullah, ini orang munafik ini, bunuh ya, saya izin mau dipenggal lehernya. Ya Umar senantiasa tegas. Umar bin Khattab orang yang sangat tegas dalam masalah agama. Sehingga beliau memohon kepada Rasulullah, ini orang munafik. Ini ajaran apapun perintah Rasulullah, semestinya kaum muslimin itu sami'na wa ata'na. Akan tapi dia tidak demikian. Makanya Umar memohon izin kepada Rasulullah untuk membunuh orang tersebut. Akan tapi Rasulullah tidak menyetujui. Beliau bersabda, "Mangadallah ayyatakhaddasa nasu anna aqtulu ashabi." Aku berlindung kepada Allah agar kelak ya dari perkataan bahwasanya aku telah membunuh para sahabatku. Ini perkataan Rasulullah, tidak menyetujui pembunuhan daripada orang Arab Badui yang kurang ajar. Walaupun pada kenyataannya kurang ajar, tapi beliau masih memaklumi, ya, walaupun nanti dari orang-orang ini nanti akan menurunkan pemikiran-pemikiran yang semakin jauh dari agama Allah Taala. Pada akhirnya orang-orang Badui ini berebut meminta jatah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membagikan seluruh harta rampasan perang, semuanya dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya mereka yang dibagi merasa, banyak di antara mereka yang merasa mendapatkan keberkahan yang luar biasa sehingga bisa istiqomah di dalam menjalankan agama Islam. Ada juga sebagian dari mereka yang tidak demikian seperti orang-orang Arab Badui tadi. Tapi secara umum
Ya, dengan Rasulullah membagi ganimah seperti itu, sangat banyak orang yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka memandang, lihat Rasulullah, orang yang ketika memberi sedekah tidak takut miskin. Kalau orang yang serakah seperti pemimpin zaman sekarang gitu, angger duwe harta yang sangat banyak, ya mending go dewe. Kalau Rasulullah tidak, ya diberikan kepada orang-orang 1000 onta. Kemarin dihitung berapa duitnya? 1000 ping 100 ping 100 juta gitu. 1 ekor unta mungkin 100 juta harganya. Dan Rasulullah memberikan 100 ekor unta, belum emasnya, belum dombanya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam segala perkara beliau tidak pernah menolak ketika ada orang yang meminta, asal beliau punya, ya pasti diberi. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya kita umatnya harus bisa mencontoh beliau dalam hal kedermawanannya, ya seperti apa, ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ya orang-orang yang baru masuk kan, mereka merasa takjub dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai, sedikit lagi, ketika sudah selesai qadarullah ini, orang-orang Taif tembe menyerah padahal hartanya sudah dibagi habis. Ini ceritanya seperti itu. Orang-orang Taif yang tadi dikepung, mereka datang melalui pemimpinnya, ya mereka menghadap Rasulullah, menyatakan diri menyerah dan masuk Islam. Akan tapi hartanya sudah terlanjur dibagi, tidak mungkin dikembalikan lagi. Ya, sehingga Rasulullah menyatakan, berkata kepada orang Hawasin, orang-orang Taif ini yang menyerah, kamu tinggal pilih mau harta atau keluarga yang dikembalikan. Kalau dua-duanya tidak mungkin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka sudah menyerah, berarti boleh dikembalikan, sudah bukan harta ganimah lagi. Akan tetapi karena sudah terlanjur dibagikan, tidak mungkin Rasulullah menarik kembali semuanya. Itu. Sehingga diberi pilihan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada suku Hawasim ini, kamu boleh memilih satu di antara dua. Apakah keluarga yang menjadi tawanan perang atau harta yang mau dikembalikan? Dan orang Hawasim ini mereka memilih keluarga. Ya, sehingga pada singkat ceritanya semuanya dikembalikan, kecuali ada beberapa orang, ya Rasulullah yang mencontohkan pertama, karena ketika berperang aturannya siapapun boleh menawan, ya menawan tawanan perang. Masing-masing pasukan itu boleh memiliki tawanan perang dan menjadi haknya. Mau diapakan terserah yang menang, boleh dijual, boleh dijadikan budak, apapun juga. Itu. Dan kemarin sudah saya sampaikan ada sekitar 6.000 tawanan perang, baik perempuan maupun anak-anak. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah mencontohkan untuk membebaskan tawanan perang untuk dikembalikan kepada keluarganya, seluruh kaum muslimin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tawanan perang tersebut dikembalikan kepada keluarganya. Itu. Sampai akhirnya hanya ada beberapa orang yang minta diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya namanya orang-orang baru masuk Islam, ya belum kuat keimanannya sehingga masih sangat mencintai harta benda. Termasuk Abu Sufyan, diriwayatkan beliau Abu Sufyan ini, ya saking banyaknya harta yang diberikan oleh Rasulullah sehingga orang kuat. Ya membawa hartanya, ya membawa harta emas dan perak yang diberikan oleh Rasulullah, beliau tidak kuat, dia menjulurkan selendangnya, ngarep dijunjung ora kuat. Ya, para sahabat ada yang mau membantu, dilarang oleh Rasulullah, jangan dibantu, biarkan dia mengangkat sendiri. Ya, akhirnya
ya, Abu Sufyan ini berhasil mengangkat harta yang sangat banyak. Rasulullah bersabda, geleng-geleng kepala, oh demikian cintanya manusia dengan dunia. Ini ya sebuah contoh yang sangat-sangat bisa kita ambil pelajaran. Ya. Jamaah rahimakumullah, itulah terkait perang Hunain secara singkat dan juga pengepungan kota Taif dan pembagian ghanimah. Sangat banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil daripadanya. Di antaranya tadi terkait cikal bakal pemikiran Khawarij, ya, orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin karena mengandalkan pemikirannya sendiri. Ini sebuah pemikiran yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Seorang muslim itu ketika dalilnya jelas, Al-Quran dan sunnahnya jelas, sahih, itu wajib sami'na wa ata'na. Itu tidak boleh menentang agama ini dengan akal, tidak boleh. Karena pasti kalau kita mengikuti akal, pasti kita akan tersesat sepinter-pinternya wong. Ketika jelas dalilnya, maka tugas kita mengikuti, selesai. Tidak boleh kita membantahnya. Kalau kita membantahnya dengan akal kita, maka kita akan tersesat, ya, akan terjerumus ke dalam kesesatan. Sekali kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan semakin banyak kita menerjang ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini, ya, pelajaran yang harus kita pegang penuh, ya. Ketika itu adalah sahih dari Allah dan Rasulnya, maka tugas kita melaksanakan dengan penuh kesadaran. Ya, tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi, apalagi kita menentangnya. Semuanya ketentuan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik, itulah syariat agama Allah yang harus kita laksanakan tanpa mengurangi dan menambah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.